Halo semuanya, welcome back. Bagi yang belum tahu, saya kebiasa pakai TWS setiap hari teman-teman. Dan ketika lagi pakai TWS setiap harinya, kadang nih ada 1-2 keadaan di mana saya ini pingin ngelepas TWS dari telinga saya ini tanpa harus masukin ke charging case teman-teman. Karena ya gimana, terkadang charging case-nya ini letaknya ada di kantong saya. Males aja ngambil dulu, terus dibuka, diletakin di dalam gini. Agak ribet, padahal saya cuma mau ngelepas sebentar aja. Tapi bingung juga kan, karena benda sekecil ini teman-teman, kalau diletakin sembarangan, gampang atau mudah banget buat hilang ya. Nah, mungkin salah satunya seperti di keadaan inilah, saya ngerasa pasar neckband ini berada. Karena misalkan nih, kalau waktu kita lagi pakai earphones, terus kita mau ngelepas earphones-nya, ya tinggal dilepas aja. Dia akan gantung seperti ini. Dan by the way, ini adalah Eagle Liberty 3 yang sudah saya pakai selama kurang lebih 2 minggu terakhir teman-teman. Unit yang ada di saya ini dikirim langsung oleh Eagle, dan di video ini kita akan lihat apakah neckband satu ini worth it atau enggak. Apalagi dengan harganya yang cukup miring saya rasa, Rp189.000. Saya akan share link pembelian di deskripsi di bawah video buat kalian yang mungkin tertarik buat ngecek update harga terbarunya teman-teman. Kalau gitu sekarang kita langsung ke video review dari neckband satu ini. Yuk. Secara build quality untuk harga budget kita nggak perlu expect material yang premium banget lah ya. Dan saya rasa Eagle doing okay untuk Liberty 3 ini. Sisi earphone-nya mirip seperti earphone One More Piston saya. Mulai dari ear tip silikon, sampai desain housing dari plastiknya, dan logo Eagle dengan tekstur agak metalik di sini. Fitnya sih sejauh ini cukup nyaman di telinga saya. Saya udah pakai buat pemakaian casual dan olahraga selama 1-2 minggu terakhir ini. Dan fitnya sejauh ini cukup stabil. Meskipun di sini saya berharap andaikan ada earwing gitu ya, atau desainnya dibuat seperti menjepit telinga gini, saya rasa bakal lebih nyaman sih, bakal lebih stabil lagi waktu dipakai buat olahraga atau jogging misalkan. Tapi hey, untuk harga yang ditawarkan sepertinya sayanya aja yang terlalu rewel di sini. Tapi saya agak khawatir sama kabelnya yang agak terlalu tipis menurut saya. Tapi sekali lagi, kebanyakan neckband yang saya lihat di harga ratusan ribu pun juga rata-rata jenis dan material kabelnya masih seperti ini. Bagian band lehernya di sini saya rasa cukup fleksibel ya, bisa kalian adjust sendiri sesuai dengan ukuran leher kalian. Dan di sini untungnya cukup seimbang juga secara distribusi berat antara kiri kanan teman-teman. Sama sekali nggak ada kesan timpang lebih berat sebelah gitu ketika saya pakai. Tapi ketika saya pakai buat jogging sambil dengerin musik, karena bagian lingkar depannya ikut lompat-lompat, bunyi neckband yang lompat-lompat ini tadi ketika dipakai buat jogging bakal masih terdengar di earphone-nya. Dan kalau kalian kayak gesek-gesek gini ya, bunyi noise-nya juga masih agak masuk di earphone-nya teman-teman. Jadi ya, kabel sama bagian neckband-nya ini agak microphonic sih, kayak masih ada sedikit noise yang masuk. Dan mungkin di keadaan-keadaan seperti inilah saya mulai kangen sama TWS. Karena ya namanya TWS, bener-bener true wireless, nggak ada kabel sama sekali. Berpindah ke pertombolan, semua pertombolan terletak di neckband sebelah kanan. Dan overall tombolnya cukup nyaman ditekan-tekan. Tombol fisik seperti gini inilah yang bikin saya kangen. Apalagi setelah sekian lama pakai TWS, yang hampir semua sekarang serba menggunakan touch control. Oke, semua fungsi saya tampilin di layar ya by the way. Sementara di area yang sama tersembunyi port charging teman-teman. Tapi, tunggu. 2022. Why? Kenapa masih micro USB? Ya, semoga generasi berikutnya sudah pindah ke USB-C ya. Karena saya rasa tahun 2022 udah saatnya semua pakai USB-C. Oke, next. Tak lupa, Eagle Liberty 3 sudah support IPX5 rating. IPX5 berarti sudah tahan terhadap cipratan dan bahkan jet spray air tekanan rendah. Sudah saya tes dan Liberty 3 masih bisa saya pakai secara normal setelahnya. Ketahanan baterai diklaim di angka 8 jam dalam sekali charge. Tapi ketika saya tes sendiri, di volume 50%, Eagle Liberty 3 bisa bertahan memainkan musik selama 10 jam 45 menit. Hingga benar-benar mati dan perlu di-charge kembali di sini. Dan kalau kalian lupa matiin neckband satu ini misalkan ya, untungnya ada fitur mati otomatis. Mati sendiri setelah sekitar 20 atau 30 menit gitu.
Oke, Bluetooth dari neckband ini masih setia pakai versi 5, seperti kebanyakan produk Eagle lainnya. Dan di tempat terbuka, saya bisa berjalan memakai neckband ini menjauhi source audio, yakni HP saya, Samsung Galaxy Note 9 di sini, hingga sejauh 26 meter. Ya, saya akui beberapa TWS bisa kasih jarak lebih jauh, bahkan banyak yang lebih jauh. Termasuk Eagle Liberty Buds 3 versi TWS-nya, teman-teman. Tapi secara fitur lainnya, saya cukup terkejut karena neckband 1 ini ternyata support dual device connection, multi device connection. Bisa kalian koneksikan ke dua perangkat secara bersamaan. Fitur ini berguna kalau kalian terbiasa pakai dua perangkat gitu ya, laptop dan HP misalkan. Liberty 3 ini bisa kalian koneksikan ke dua perangkat di saat yang bersamaan. Tapi di sini, kalau kalian mau pindah ngeplay media dari satu perangkat ke perangkat lain, kalian harus pause dulu media di perangkat yang pertama, baru setelahnya ngeplay media di perangkat yang kedua. Saya nggak tahu ya, apakah neckband lainnya juga sudah support fitur ini. Karena jujur, saya jarang banget pakai neckband, teman-teman. Paling cuma waktu di tokonya gitu, saya nyobain. Tapi, man, harga Rp189.000 udah support dual device connection. Ini saya cukup terkejut sih ketika saya nemuin fitur ini di neckband 1 ini. Sedangkan untuk nonton video offline di HP dan untuk video streaming di YouTube, kadang nih saya ngerasa ada delay yang berasa banget, bisa sekitar 1 detik kira-kira. Tapi ini frekuensi kejadiannya nggak sesering itu kok. Tapi kalau pas penyakitnya nggak lagi kambuh, delaynya untungnya nggak berasa sih di mata saya. Pun demikian ketika dipakai buat nonton Netflix atau Disney Plus, sejauh ini saya nggak begitu nyadar ada delay. Di buku manualnya, saya nggak nemuin ada keterangan soal Bluetooth Audio Transmission Codec. Tapi dugaan saya sih, paling masih pakai SPC AAC lah, cukup standar, seperti neckband budget lainnya. Dan sekarang kita akan beralih ke call test, kita akan lihat bagaimana call test mikrofon dari neckband 1 ini. Dan kalau kalian so far cukup terbantu dengan info yang diberikan di video kali ini, pertimbangin teman-teman untuk hit the like button dan juga subscribe ke channel ini, bila kalian berkenan. Sekarang kita langsung ke call test, yuk. Oke guys, kembali lagi di call test untuk TWS atau neckband atau earphone. Sekarang kita sedang ngetes call quality dari neckband Eagle Liberty 3 ini. Saat ini saya lagi pakai masker, lagi di luar rumah ya. Bagaimana menurut kalian call quality dari mikrofon yang ada di Eagle Liberty 3 ini, teman-teman? Kasih tahu saya ya di kolom komentar di bawah. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Oke, sekarang masuk ke audio. Dibekali dengan dual dynamic drivers di masing-masing earphones, Eagle Liberty 3 neckband ini saya rasa punya presentasi sound yang cukup clear dan open. Nice sih untuk harganya, saya cukup terkejut. Dua hal yang muncul di pikiran saya ketika pakai neckband Eagle ini adalah loud dan open. Karena volume di Liberty 3 ini termasuk kenceng menurut saya. Dimana saya biasanya cuma pakai di volume 40-50% aja, itu udah cukup untuk pemakaian indoor. Sedangkan untuk pemakaian outdoor, misal nih ketika saya jogging di taman gitu ya, volume sekitar 60% aja itu udah cukup kenceng, 60-70%. Dan volume segini aja udah membuat neckband 1 ini, itu udah lebih kenceng dari sebagian besar TWS yang pernah saya coba selama ini. Audionya pun juga berasa open, lega, dengan ukuran soundstage yang lebih lebar daripada sebagian besar TWS yang pernah saya coba. Buat yang mau soundstage oke di harga terjangkau, Liberty 3 saya rasa salah satu neckband yang wajib dipertimbangin. Untuk bassnya saya rasa termasuk netral-netral aja menurut standar saya. Terdengar masih relatif empuk kok, tapi bukan tipe yang rumbling gitu, bukan yang tipe bass yang dalam gitu ya. Sebagai contoh, bass di QC-YT17, QC-YT17, bassnya masih terdengar agak lebih empuk dan agak lebih dalam. Bass head akut saya yakin masih kurang puas sih dengan bass keluaran Liberty 3 ini. Tapi buat pencinta suara balance seperti saya, pasti masih bakal enjoy banget dengan tipikal bass yang seperti ini. Tapi, mengingat sebagian besar pengguna dari neckband ini bakal memakai neckband ini di kondisi outdoor, apalagi untuk aktivitas olahraga atau jogging di tempat yang cukup rame, saya rasa kehadiran bass yang lebih di-boost di sini bakal lebih menolong untuk menghidupkan bassnya di tempat yang rame ini tadi, teman-teman. Karena frekuensi bass ini rentan banget buat tenggelam kalau di keadaan yang rame.
Sedangkan untuk mid-range, Liberty 3 ini cenderung ngutamain vokal cewek dan string instruments. Sementara vokal cowok terdengar agak lebih mundur daripada vokal cewek karena memang sepertinya region lower mid dari Liberty 3 ini kayak agak dikurangin gitu. Dan tentunya ini juga mengakibatkan vokal cewek terdengar sedikit kurang body gitu teman-teman. Kayak lebih kurus dari yang seharusnya. Dan juga persepsi treble di Liberty 3 ini agak lebih di-boost dari standar netral preferensi saya. Treble-nya di sini lebih di-boost daripada treble-nya TWS seperti QCY T17 gitu misalkan. Ya, meskipun ini bakal berarti Liberty 3 bakal kurang cocok sama orang-orang yang telinganya sensitif sama treble. Sebagai gantinya, kita akan dapetin presentasi vokal cewek dan string instruments yang lebih detail dan lebih clear di sini. Soundstage di Liberty 3 ini nggak cuma lebih lebar dari sebagian besar TWS yang pernah saya pakai ya, tapi secara pinpoint imagingnya di sini, presisi posisi masing-masing instrumen di sound imagingnya, terutama di lagu-lagu yang kompleks dan recording yang high quality ya, bisa berasa cukup tajam. Ini mengejutkan sih untuk harga di bawah Rp200.000. Pemisahan instrumen pun juga cukup rapi di Liberty 3 ini. Sebagai referensi pembanding, presentasi sound imaging di TWS QCY T17 terdengar jauh lebih samar dan lebih soft. Ketepatan posisi dari tiap instrumen nggak setegas yang ditampilin oleh Liberty 3. Mengingat harganya yang hanya Rp189.000, saya awalnya nggak expect soundstage yang seoke itu. Tapi ternyata setelah saya coba evaluasi lebih dalam lagi ya, lebih kritis lagi, terutama di aspek-aspek lainnya selain soundstage doang. Terutama kalau saya bandingin sama TWS QCY T17 ya di sini, meskipun QCY T17 kalah dalam hal persepsi detail, sound imaging, dan ukuran soundstage, tapi saya masih merasa QCY T17 ini di-tune secara lebih oke, secara lebih balance dan lebih smooth overall secara keseimbangan tonality-nya di sini. Timbre dari vokal cowok dan vokal cewek terdengar lebih natural, lebih full body, lebih warm di QCY T17. Sedangkan di Liberty 3, vokalnya terdengar kayak lebih kering gitu teman-teman, secara karakternya. Tapi hey, semua kembali soal selera masing-masing. Buat yang nge-value soundstage, detail terutama di area treble, atau suka dengerin lagu-lagu yang high quality recording, seperti Aja dari Steely Dan gini misalkan, atau lagu-lagu orkestra dan classical, Liberty 3 bakal berasa lebih immersive daripada QCY T17. Oke teman-teman, overall, saya merasa cukup beruntung karena pengalaman pertama saya nge-review neckband diawali dengan produk neckband dengan sound yang cukup oke saya rasa secara audio dan bahkan fiturnya, terutama untuk harga yang ditawarin teman-teman. Bisa connect kedua perangkat secara bersamaan, battery life yang cukup meyakinkan buat dipakai seharian, dan audio dengan soundstage yang cukup lebar dengan imaging yang cukup oke juga surprisingly di sini. Dan dalam aspek ini saya yakin bisa bersaing dengan TWS atau neckband lain di range harga yang lebih mahal bahkan. It's overall a good value for money. Saya jujur baru tahu sih, ternyata earphones-nya Eagle not bad ya. Ini pengalaman pertama saya nyobain in-ear-nya Eagle. Well, berikutnya mungkin bakal saya perhatiin lebih lagi brand satu ini ya, terutama dalam hal produk in-ear-nya dan juga TWS-nya. So ya, kalau gitu itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.